Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nalar Limar Datila Dalmain dengan NPM 213510528. Pada video kali ini saya akan menganalisa dan menjelaskan tentang dua jurnal yang berkaitan dengan ilmu digital forensik, yang dimana jurnal pertama itu berjudul Digital Forensic Investigation for Non-Volatile Memory Architecture by Hybrid Evaluation based on ISO IEC 273.037/2012 dan NIST SP886 Framework. Dan jurnal yang kedua itu berjudul Digital Forensic Acquisition and Analysis on CCTV Digital Evidence Using Static Forensic Method based on ISO IEC 27037/2014. Baiklah, pada jurnal yang pertama ini membahas tentang bagaimana cara menangani bukti digital yang berupa non-volatile memory, khususnya yang disimpan di perangkat non-volatile memory seperti hard disk, SSD, dan flash disk yang biasanya digunakan. Bukti digital ini penting untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang berbasis digital forensik atau berbasis teknologi, dengan tantangan yaitu memastikan bukti tetap aman, autentik, dan tidak rusak selama proses investigasi. Pada jurnal kali ini, ada dua standar utama yang digunakan di bidang forensik digital, yaitu ISO IEC dan NIST SP800. Masing-masing standar memiliki kelebihan, tetapi juga kekurangannya. Penelitian ini mencoba menggabungkan kedua standar tersebut untuk membuat panduan yang lebih lengkap dan praktis. Kemudian di sini ada introduction atau pengenalan, yang dimana pada pengenalan ini terdapat kalimat yang menjelaskan bahwa digital forensik itu terbagi menjadi beberapa cabang seperti komputer forensik, operating system forensik, motion forensik, video forensik, image forensik, audio forensik, network forensik, malware forensik, dan cloud computing forensik, serta IoT forensik. Hampir semua cabang dari digital forensik ini digunakan untuk menghandle bukti digital yang tersimpan di media storage atau media penyimpanan non-volatile memory seperti hard disk, seperti SSD, dan flash disk seperti yang telah disebut tadi. Kemudian United States Ministry of Commerce stroke the National Institute of Standard and Technology menginstruksikan untuk handling atau menangani bukti digital itu dengan SP800, NIST SP800. Kerangka kerja ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti urgensi kasus, kapasitas media, penyimpanan, ketersediaan waktu, dan sumber daya tim investigasi. Dari ISO IEC 27037, langkah-langkah untuk mengamankan bukti adopsi, sementara proses analisis dan peloporan menggunakan panduan dari NIST SP800. Hasilnya adalah prosedur yang lebih terstruktur untuk menangani bukti digital tanpa merusak keasliannya. Jadi ketika dua standar ini digabungkan, itu akan menghasilkan hasil yang lebih terstruktur, yang lebih baik untuk menangani bukti digital tanpa merusak keasliannya. Dan kemudian di sini ada metode penelitian. Penelitian ini masih mengakui bahwa kerangka kerja ini belum teruji di lapangan oleh tim penegak hukum. Uji coba perlu dilakukan di dunia nyata untuk memastikan bahwa kerangka ini benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan tim investigasi hukum. Berdasarkan research 8, ada beberapa deskripsi dan statement bahwa digital forensik itu mengadopsi metode dari live forensik dan static forensik. Saat ini itu dibagi menjadi dua arsitektur penyimpanan. Yang pertama itu ada konvensional HDD yang menggunakan magnet, dan SSD yang menggunakan digital controller teknologi. Kemudian di sini ada digital forensic flow standard
yang dimana ini merupakan alur untuk melakukan penelitian digital forensik, yang dimana pertama ini ada collection yang berupa media, kemudian examination yang berupa data, analisis yang berupa informasi, dan reporting yang berupa bukti. Ini biasanya digunakan untuk menganalisa barang bukti sehingga menghasilkan sebuah report yang digunakan untuk penanganan kasus yang berkelanjutan. Kesimpulannya, penggabungan dari kedua standar tadi menghasilkan panduan yang lebih lengkap untuk menangani bukti digital. Kerangka kerja ini diharapkan membantu tim forensik digital bekerja lebih efisien dan akurat dalam menyelesaikan kasus, sekaligus memperkuat proses penegakan hukum berbasis teknologi. Penelitian ini memberikan kontribusi besar bagi perkembangan forensik digital dan dapat menjadi dasar bagi penerapan teknologi investigasi di masa depan. Analisa dari jurnal ini menunjukkan bahwa bagaimana kerangka kerja yang diusulkan memberikan solusi untuk menangani bukti digital, khususnya yang berasal dari media penyimpanan non-volatile seperti HDD, SSD, dan flash tadi, dengan cara yang lebih terstruktur dalam investigasi digital forensik. Penanganan perlu memerlukan metode dengan hati-hati untuk menjaga integritas dan keasliannya. Standar seperti ISO dan NIST tadi telah digunakan untuk tujuan ini, tetapi masing-masing memiliki kelemahan. Di sini kita bisa lihat jika NIST itu memiliki kelemahan di instruksi for securing evidence, tetapi memiliki kelebihan di digital forensic stakes. Sementara ISO itu kebalikannya, memiliki kekurangan digital forensic stakes dan instruksi dan kelebihan di instruksi untuk mengoleksi barang bukti. Kemudian di sini ada security procedure through ISO atau prosedur keamanan melalui ISO. Dan kemudian yang ketiga ada hasil dan analisa. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah pentingnya menjaga chain of custody atau rantai pindah tangan yang merupakan prinsip utama dalam ilmu digital forensik untuk memastikan bukti tetap sah secara hukum. Kerangka kerja yang diusulkan itu terbagi menjadi beberapa faktor yang mesti dipertimbangkan, seperti dependency term on the power source, memerlukan sumber listrik, metode enkripsi yang digunakan dalam media penyimpanan, level urgency dalam sebuah organisasi, dan kebutuhan dan regulasi yang ada pada organisasi atau institusi. Kemudian selanjutnya di sini ada framework design result, yang dimana ini merupakan flowchart dari metode penanganan digital forensik yang menggunakan non-volatile memory. Kemudian berdasarkan perbandingan dari dua standar di atas, masing-masing standar itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang keempat ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian di atas, setiap standar, masing-masing standar itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Integrasi dari NIST SP800 dan ISO itu memperkuat penggabungan dari NIST dan ISO itu memperkuat Kemudian yang keempat yaitu ada kesimpulan.
yang dimana penggabungan dari kedua standar ini memiliki kemudian yang keempat yaitu ada kesimpulan, yang dimana penggabungan dari kedua standar ini melengkapi satu sama lain, seperti NIST SPL 800 yang itu mulai dari pengumpulan hingga pelaporan, kemudian ISO yaitu fokus pada bagaimana mengidentifikasi, mengumpulkan, dan melindungi bukti digital. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu kerangka kerja yang diusulkan belum diuji secara praktis dan dalam situasi dunia nyata, sehingga belum dapat dipastikan keefektifannya dalam skenario forensik lapangan. Meski begitu, langkah-langkah yang disusun memberikan dasar yang kuat dalam pengembangan lebih lanjut. Kerangka ini berpotensi digunakan oleh tim forensik untuk menangani bukti digital dengan lebih efisien dan efektif, sekaligus memperkuat proses penegakan hukum dalam era digital. Kemudian kita beralih ke jurnal yang kedua, dengan judul Digital Forensik Akuisisi dan Analisa pada Bukti Digital CCTV menggunakan Static Forensic Method berdasarkan ISO IEC 27037-2018. Sesuai judulnya, jurnal ini membahas tentang perolehan dan analisis dari bukti digital yang berasal dari rekaman CCTV dengan model static forensik berdasarkan ISO IEC 27037 tahun 2014. Pada jurnal ini menyoroti tantangan dalam menganalisis bukti digital karena faktor-faktor seperti biasanya kalau di CCTV itu faktor resolusi rendah dan mungkin kondisi pencahayaannya. Kemudian kita lanjut saja pada pengenalan. Jurnal ini membahas tentang penerapan metode forensik digital pada bukti rekaman CCTV menggunakan metode forensik statis yang berdasarkan dengan ISO IEC. Jurnal ini menjelaskan bagaimana bukti digital dari CCTV dapat digunakan untuk mengungkap kejahatan meskipun seringkali menghadapi tantangan teknis seperti yang tadi, resolusi rendah atau mungkin pencahayaannya. Jurnal ini juga membahas tentang metode penerapan forensik digital statis dalam mengolah dan menganalisis bukti digital dari rekaman CCTV untuk mendukung pengungkapan kasus kriminal. Dalam era digital, kejahatan konvensional dapat diungkap dengan bantuan teknologi, termasuk rekaman CCTV yang mampu merekam kejadian secara real time. Kemudian di sini terdapat resolusi on frame, yang dimana ini terdapat resolusi dari yang terendah hingga yang paling tertinggi, paling atas. Kemudian di sini juga ada aspek rasio. Kemudian yang ketiga yaitu ada metodologi penelitian, yang dimana di sini ada proses pre-acquisition atau proses sebelum atau proses persiapan untuk memastikan bukti tetap utuh dan sesuai prosedur rantai pengawasan. Tahap ini melibatkan pengamanan perangkat fisik seperti kamera CCTV serta dokumentasi. Setelah pre-acquisition akan dilakukan sebelumnya pre-acquisition itu dimulai dengan mencari atau mengidentifikasi kasus yang terekam oleh CCTV, kemudian pengidentifikasian device-nya, perangkatnya. Kemudian ada identifikasi konektivitas dengan media penyimpanan, dan kemudian ada identifikasi waktu real time, perbedaan waktu dengan timestamp. Kemudian di sini ada flowchart dari pre-acquisition. Setelah pre-acquisition itu terdapat core acquisition, yaitu pengambilan data dari perangkat termasuk penghitungan
nilai khas untuk memastikan tidak ada perubahan pada file asli. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan berbagai alat. Kita ambil bisa metadatanya dan dilakukan pengecekan menggunakan manipulation tool. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan berbagai alat, seperti misalnya seperti misalnya make hash untuk mengkalkulasikan hash value-nya, EXIF tool untuk metadata processing-nya, Adobe Premiere untuk video editor, dan Adobe Lightroom untuk visual tanner. Kemudian ada imaging. Proses imaging ini biasanya dilakukan untuk recovery atau melihat data-data yang sudah hilang. Kemudian metode pengumpulan barang-barang bukti yang terrecovery. Studi ini juga menggarisbawahi beberapa tantangan dalam analisis forensik digital. Salah satunya adalah perbedaan antara representasi visual objek dalam rekaman CCTV dengan kondisi aslinya, seperti ukuran tubuh yang terlihat mungkin berbeda, distorsinya. Selain itu, manipulasi visual dapat memperjelas gambar. Metode ini tidak selalu memberikan informasi akurat. Untuk analisis lebih mendalam, Metode penelitian ini mengidentifikasi dua tahap. Pertama, yaitu pre-acquisition dan core acquisition. Biasanya tahap pre-acquisition itu melibatkan persiapan dan identifikasi sistem CCTV. Sedangkan core acquisition itu mencakup pengambilan data video dan analisis lebih lanjut. Kemudian di sini terdapat tabel yang berupa bukti video rekaman dengan hash value-nya, kemudian dan ada tabel timestamp dengan tanggal dan waktu ketika objek misterius itu muncul. Kemudian di sini ada hasil dari metadatanya, dan ini ada visual dari rekamannya. Dan setelah proses itu dilakukan, maka akan menghasilkan report. Kemudian ada yang keempat, yaitu kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode forensik digital yang tepat dapat membuat validitas bukti CCTV itu mendukung untuk investigasi. Namun, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan dalam merekonstruksi kejadian secara menyeluruh. Oleh karena itu, hasil analisa hanya dapat digunakan sebagai penguat dugaan, bukan satu-satunya dasar untuk menetapkan kesalahan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan panduan penting bagi praktisi forensik digital dalam menangani bukti digital secara profesional dan sesuai standar hukum. Juga tadi terdapat di atas terdapat dua metodologi akuisisi, yaitu kemudian seperti yang ada di sini terdapat dua metodologi akuisisi, yaitu pre-acquisition dan core acquisition. Yang ini merupakan dua tahap utama dalam proses forensik digital. Tahap pre-acquisition itu biasanya melibatkan persiapan dan identifikasi sistem CCTV, kemudian core acquisition itu biasanya mencakup pengambilan data, video, dan analisis lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.